teman-teman, kita mulai masuk ke pertemuan ketiga, yaitu penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, disingkat PUEB, dalam tulisan ilmiah. Jadi ada dua topik. Yang pertama tentang penggunaan dokumen, cara membaca dokumen, dan cara menginstal. Saya yakin tidak sulit, jadi kita langsung menggunakan salah satu dari tiga dokumen itu. Web, PDF, atau Android, atau aplikasi mobile, Android maupun iPhone. Yang kedua, penerapan PUEB dalam membuat tulisan, khususnya tulisan ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk itu setelah mengikuti topik ini, setelah membaca tulisan atau nonton video ini, Anda diharapkan mampu memahami cara menggunakan dokumen PUEB dalam bentuk halaman web, PDF, dan aplikasi mobile. Yang kedua, mampu menggunakan PUEB dalam membuat tulisan. Dalam hal ini, tulisan ilmiah, yang berarti menggunakan ragam baku. Ejaannya harus menggunakan ejaan baku, yaitu ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan ini tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat penyusunan presentasi ini ada tiga bentuk PUEB. Ini diterbitkan 2016, namun disusun berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015. Yang pertama adalah format web. Nah, jadi ini disusun dalam format web oleh Ivan Lanin dengan alamat web ivanlanin.github.io/PUEB, atau bisa juga di alamat PUEB.readthedocs.io. Yang kedua, format PDF. Nah, ini dapat diunduh atau di-download dari situs Badan Bahasa .kemdikbud.go.id, laman bahasa sites, default filenya PUEB.pdf. Yang ketiga, Anda dapat menggunakan PUEB atau membaca PUEB itu menggunakan aplikasi Android. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya coba, yaitu yang dibuat oleh Megalodon Education. Megalodon itu pengembang aplikasi Android dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ditulis lengkap yang diterbitkan oleh Mentari Edu. Ada yang lain mungkin silahkan nanti dicari. Kita mulai dengan PUEB dalam konten web. Ivan Lanin itu salah satu pegiat bahasa Indonesia, menyusun format PUEB dalam bentuk web. Alamatnya itu bisa Anda klik nanti atau diketikkan. Konten web itu sesuai dengan dokumen PUEB yang resmi yang disusun oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015. Nah, cara menggunakannya tentu Anda sudah biasa menggunakan browser web di PC atau laptop, bisa juga di HP. Jadi kalau tidak menginstal aplikasi Android untuk PUEB, bisa juga menggunakan browser web. Demikian pula di iPhone, iPad, atau perangkat komputer lain yang memiliki aplikasi browser web. Nah, ini contoh tampilannya. Jadi memudahkan kita karena ada fasilitas cari search di bawah PUEB daring itu ada fasilitas untuk mencari. Susunannya sama dengan susunan yang versi PDF nanti sesuai dengan Permendikbud tersebut. Ini tampilan yang PDF, hampir sama dengan yang web tentu saja, hanya ini filenya diunduh satu file di-download. Dan pembuka atau pembaca file PDF itu biasanya juga memiliki fasilitas read, search, fasilitas untuk mencari atau search. Ini yang format Android saya tunjukkan salah satu versi Android yang namanya PUEB. Ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
sehingga ini lebih kecil ya formatnya kalau Anda layarnya kecil. Jadi menyesuaikan layar. Kalau layar Anda besar ya lebih nyaman tentu saja daripada menggunakan browser di HP ya. Kalau browsernya di laptop itu nyaman. Jadi kita langsung masuk ke topik kedua ini yang penting ya, yaitu penerapan PWP untuk membuat tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini mengenal huruf ya karena kita sudah terbiasa ya dari sejak sekolah dasar atau ibtidaiyah. Jadi ada abjad bahasa Indonesia sama dengan abjad Latin ya, ABC. Namun juga X dalam bahasa Indonesia itu tidak ada sebenarnya, sehingga ditulis EKS katanya. Nanti kita lihat ya. Kalau Y ada ya, Y ada, Z juga ada. Jadi meskipun awalnya belum ada, nanti bisa diserap menjadi yang Z maupun yang Y. Kalau X ya hanya beberapa yang dipertahankan, tapi yang sebagian lainnya diubah menjadi EKS. Kemudian ada huruf vokal ya. Huruf vokal A ini hampir sama ya untuk bahasa Indonesia, meskipun untuk bahasa daerah ada yang O ya bacanya. E ada 3 macam, E kecap yaitu E ya kecapi ya, ini dan militer ya. I hanya ada satu jenis bacaan, U juga sama satu, O juga sama satu ya. Meskipun O ada yang membaca dengan O sama dengan A tadi ya, mirip. Tapi itu bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia biasanya O dibaca O. Tapi kalau itu serapan dari daerah maka bisa jadi atau nama maka dibaca O. Konsonan itu contohnya B, C dan seterusnya ya, cukup paham. Diftong, nah ini diftong. Dalam bahasa Indonesia juga ada diftong. I, pandai. Mau, harimau, survei, bukan Y ya, kalau sudah diserap menjadi Indonesia menjadi survei pakai I. Boykot, ini awalnya pakai Y, C, ya, Y, I dan C diubah menjadi I dan K, ini hasil dari serapan. Kemudian ada gabungan huruf konsonan ya, yang dua. Kalau tadi ini gabungan huruf vokal ya, ini gabungan konsonan. KH ini biasanya dari serapan dari Arab misalnya ya, seperti akhir. NG itu eng ya, biasa, NY ya, NY biasanya, dan SY misalkan ini syair ya. Kita lanjut huruf Indonesia itu ada huruf besar atau kapital ya. Kapital bahasa Inggrisnya pakai C kemudian diserap menjadi kapital. Dalam bahasa awam disebut huruf besar A, B. Nah, huruf pertama tiap kalimat itu biasanya huruf besar ya. Huruf miring contohnya istilah asing ya. Digunakan untuk menulis istilah asing. Digunakan untuk menulis judul buku dalam daftar pustaka atau dalam kalimat ya. Atau digunakan untuk menegaskan suatu kata ya, memberi penegasan, penekanan dan lain-lain. Huruf tebal, nah ini juga digunakan untuk menegaskan dalam kalimat italik. Jadi kalau italik kemudian ingin ditegaskan lebih tegas lagi, kalau kalimatnya semua italik maka penegasannya atau penekanannya menggunakan huruf tebal. Ini contoh penggunaan huruf tebal ya. Sekarang kita lihat penulisan kata. Nah, nanti kalau ingin jelas Anda bisa lihat di web ya. Kata dasar ubah. Ini saya hanya ambil beberapa kata yang sering salah ditulis ya, ubah. Itu contoh kata dasar. Dasar sendiri adalah kata dasar. Kata perimbuhan kalau ubah diawali di berarti menjadi diubah. Nah, awalan di ini imbuhan awalan. Dasar misalkan menjadi berdasarkan, diberi awalan dan akhiran. Jadi ingat ya, diubah bukan dirubah karena dasarnya ubah. Bentuk ulang berarti bukan dirubah-rubah ya, tapi diubah-ubah.
undang-undang dasar, kalau ini nama undang-undang dasar itu biasanya U-nya besar, perhatikan ya. Tapi kalau undang-undang bukan nama, U-nya kecil. Contohnya ini perundang-undangan. Ya, jadi ini undang-undang sebagai istilah, bukan sebagai nama. Gabungan kata, contohnya tanggung jawab. Jadi gabungan kata ada yang dipisah seperti ini, ada yang digabung satu kesatuan, contohnya fotokopi antar negara itu digabung. Lalu pemenggalan, untuk kata yang lebih dari 2 suku kata itu dapat dipenggal, contohnya dasar, undang, ubah ya. Lalu ada istilah kata depan ya tadi ya, yang membedakannya kata depan dengan imbuhan awalan misalnya. Kata depan dipisah, di dasar dipisah ya, di atas, di depan, di hari, di antaranya. Nah, ya. Di samping itu juga bisa ya, karena di dengan samping itu adalah kata depan, bukan awalan ya. Jadi terpisah. Kemudian cara menulis partikel lah, bacalah, disambung ya, apakah dan seterusnya. Singkatan dan atau akronim, perhatikan ya, kalau menulis title nanti Anda kalau sudah lulus S titik com titik, jadi titiknya ada 2 ya. Demikian pula magisternya M titik com, ya, sarjana teknik S titik T titik. Ini jadi khusus untuk akronim yang titel ya, sarjana itu ada titik. Tapi kalau akronim yang bukan titel seperti SD, SMA ya, itu tanpa titik. Angka dan bilangan ya. Ini lihat, perhatikan, kalau kita menulis angka lebih dari 1 ya, maka di paling akhirnya tidak ada titik, tanpa titik di akhir. Kata ganti sekarang ya, ku ya, ku itu kata ganti untuk saya ya, untuk orang pertama, bukuku, jadi disambung ya. Tapi kalau buku saya dipisah, bukunya ya, hanya kata ganti orang ketiga ya, dia, buku dia. Nah, kalau dia dipisah. Ku jual disambung ya. Tapi kalau saya menjual dipisah. Saya jual dipisah. Jadi khusus ku ya. Kata sandang, ini si itu kata sandang untuk ya si dia, sang ayah, itu dipisah. Sang pencipta dan lain-lain. Nah, ini nanti sambil perkuliahan berlanjut kita akan praktekkan satu persatu ya. Penggunaan titik yang harus nempel dengan kata sebelumnya. Demikian pula koma, titik 2 ya. Kata sambung ini, tanda tanya, tanda seru, ini semua nempel dengan kata sebelumnya ya. Nah, sekarang unsur serapan. Ini hanya contoh dari 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang Arab yang biasa pakai hamzah atau ain ya, umroh itu tanda di atasnya, strip di atasnya dihapus, umroh. Jumat menjadi Jumat. Rukuk ya, ini hamzah mati menjadi rukuk. Jadi rukuk ini mirip dengan bapak, kakak, mbak ya, dalam bahasa Indonesia ya, rukuk, K-nya di belakang. Jadwal ini karena dari Arab diubah menjadi jadwal, tidak berubah. Perhatikan ya, ini karena dari Arab. Nanti kita lihat yang dari kwa ya. Kalau kwa itu kan dari Inggris, ini menjadi kwa. Takwa menjadi K ya. Jadi ini bukan kwa tapi tak dan wa ini. Makanya menjadi K tapi W-nya tetap, bukan menjadi takwa ya. Takwa. Ziarah menjadi ziarah, Z-nya dihapus. Yang bahasa Inggris sedikit contoh, IC biasanya C-nya jadi K ya. Electronics, IKAL, electrical menjadi elektris, jadi IS. Ism menjadi isma ya. Plagiarisme. Is analis ya. Ini sering dipakai di komputer, menjadi analis ya, tanpa T dan Y-nya jadi I. C tadi seperti ini ya, jadi K, maka direktor ya. Or menjadi UR, menjadi direktur. Quality
kuanya menjadi kuah ya, W-nya hilang jadi U, dan TY-nya menjadi tas, kualitas, universitas ya, dan sebagainya. Nah, sebagai penutup Anda kerjakan tugas dalam bentuk kuis ya, kuis. Silakan kerjakan satu jawaban yang benar dari kuis tersebut.